Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Hidayah ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak kepada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini adalah hari raya Idul Adha. Kalau kita bicara masalah hari raya Idul Adha, tidak lepas dari sejarah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim menunjukkan seperti itu orang yang beriman takwa itu terhadap perintah-perintah Allah. Karena keluarga Ibrahim ini seluruhnya luar biasa, sudah berkorban untuk Allah. Ketika istrinya diajak berjalan di suatu tempat, tiba-tiba di tempat yang tandus ditinggalkan. Ini teriak-teriak, tapi tidak dihiraukan oleh Ibrahim. Baru ketika istrinya bilang, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim berhenti dan menoleh. Betul, ini perintah Allah. Maka kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan saya di tempat ini. Itu tekad seorang istri Ibrahim, rela berkorban ditinggalkan seperti itu. Sehingga dia mondar-mandir, barangkali ada orang naik gunung Safa ke Marwah sampai 7 kali, sekarang menjadi manasik haji yang disebut sa'i. Jadi nggak bisa lepas. Ya. Ibrahim juga demikian. Ibrahim ketika dia bermimpi menyembelih putranya, mimpi itu dibenarkan sebagai sebuah perintah. Akhirnya dilaksanakan. Nah, yang disembelih ini anaknya. Anaknya ini orang-orang yang soleh. Ketika diberitahu bahwa dia melihat dalam mimpi Ibrahim menyembelih sang putra, bagaimana pendapatmu? Dimintai pendapat. Apa jawabannya yang soleh tadi? Jawabannya Ismail bagaimana? Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Niscaya insyaallah engkau akan didapati aku termasuk orang yang sabar. Luar biasanya. Ya. Bapaknya disuruh menyembelih, oke. Anaknya mau disembelih, oke. Istrinya ditinggalkan, oke. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ini sebuah contoh bagaimana menjadi seorang beriman itu terhadap perintah Allah. Ya. Nah, kalau Ibrahim berkorban sesuatu yang berharga, yaitu anaknya sendiri berkorban nyawanya, istrinya berkorban ditinggalkan di tempat yang asing seperti itu, semuanya rela. Pertanyaannya,
Kita berkorban apa untuk Allah? Apakah kita diperintah oleh Allah untuk menyembelih sang putra kita? Kan tidak. Hanya yang diperintahkan untuk menyembelih binatang sembelihan, binatang kurban. Apakah kita sudah laksanakan itu? Nah, ini tolak ukurnya. Jadi ketika kita itu memiliki kemampuan untuk menyembelih binatang kurban itu bisa dibandingkan dengan apa yang diperintahkan oleh Ibrahim, jauh. Menyembelih anaknya, kita suruh nyembelih kambing saja misalnya, kok tidak mau misalnya, ya keterlaluan. Kita bandingkan di situ. Ya kecuali kalau tidak mampu, tidak ada masalah. Nah ini sebagai tolak ukur kita bandingkan dengan Ibrahim itu bagaimana keimanan kita. Bisa diukur itu sebenarnya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang mari kita lihat kenapa Nabi Ibrahim itu mampu melaksanakan perintah yang terberat seperti itu. Ini penting untuk kita ketahui supaya kita bisa mengambil suri teladan. Ternyata kalau saya lihat ada dua hal. Pertama, cintanya Ibrahim kepada Allah itu melebihi cintanya kepada apa yang ada di dunia. Termasuk cintanya kepada keluarganya. Lebih utama cinta kepada Allah dan jihad di jalannya. Nah ini kalau kita analisis benar enggak itu kalau dilihat dari Quran. Kalau kita lihat dari Al-Quran, ternyata Quran surat 9 ayat 24 menjelaskan tentang cinta mencintai apa yang ada di dunia ini tidak boleh lebih dari cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tujaratin taksawna kasadaha wa masakin tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, rumah-rumah tinggal yang indah yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ini dalam hal cinta mencintai sudah diberitahu oleh Allah. Nah kalau orang sudah seperti ini, maka dalam beragama pasti akan merasa lega. Karena kita dalam beragama tidak merasa apa-apa. Karena kecintaan kita kepada dunia mungkin lebih tinggi. Kalau cinta kita kepada Allah melebihi segala-galanya, pasti akan dapat merasakan lezatnya iman. Itu kuncinya. Hadirin rahimakumullah, kemudian penyebab kehebatan kemampuan Ibrahim melaksanakan perintah yang berat itu yang nomor 2 adalah level imannya. Ya, level imannya itu posisi imannya berada pada posisi ainul yakin. Ainul yakin itu melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri, bukan katanya. Kalau saya bilang bahwa gula itu manis, panjenengan semua percaya. Akan beda kalau panjenengan sudah merasakan gula itu manis dengan lidah kita sendiri. Beda. Nah itu sama dengan itu. Nabi Ibrahim itu tidak sekedar hanya sebuah teori bahwa Allah itu Maha Kuasa, tapi sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ini salah satu kekuatan imannya Ibrahim. Dikisahkan dalam sebuah ayat Quran, surat Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiha. Atau seperti orang yang berjalan di suatu negeri, yang negeri itu roboh temboknya dan genteng-gentengnya tertindih. Artinya apa? Rata dengan tanah. Qala anna yuhyi hadhihi lau ba'da mautiha. Dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri yang sudah mati ini? Fa amatahu Allahu mi'ata amin.
Kemudian orang tadi dimatikan selama 100 tahun. Summa ba'asah. Setelah 100 tahun dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Lalu Allah bertanya, "Kam labista? Berapa lama kamu tinggal di situ?" Qala labistu yauman au ba'du yaum. Aku tinggal di situ sehari atau sebagian hari. Jadi dimatikan 100 tahun dia tidak mengerti, tidak merasa. Rasanya kok seperti baru saja. Ya. Apalagi diperkuat dengan pernyataan Allah. Fandur ila ta'amika wa sarobika lam yatasana. Perhatikan makanan dan minumanmu lam yatasana tidak berubah. 100 tahun makanan dan minumannya tidak berubah. Ini luar biasa. Ini akan semakin menguatkan bahwa dirinya itu di situ hanya sehari atau setengah hari. Tapi ketika Allah merintahkan yang lain, beda. Wandur ila himarika. Perhatikan himarmu. Nah setelah dilihat di situ, himarnya itu ternyata sudah menjadi tulang belulang. Loh kalau ini 100 tahun jadi tulang belulang ya pas gitu ya. Ini jadi masalah. Jadi yang satunya tadi 100 tahun makan yang seutuh, tapi yang satu ini tulangnya ini normal. Tidak hancur, sudah mati. Walina ja'alaka ayatal linnas, kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan Allah linnasi kepada manusia. Wandur ilal idhomi, perhatikanlah tulang belulang itu, kaifanun sizuha, bagaimana kami menyusunnya. Suma naksuha lahmaban, bagaimana kami membungkus dengan daging. Jadi setelah disusun lalu dibungkus dengan daging, akhirnya menjadi makhluk yang hidup. Dan itu disaksikan oleh orang yang dimatikan 100 tahun tadi. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala jelas baginya, qala a'lamu, aku ngerti, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, orang ini sudah berada pada posisi iman ainul yakin. Melihat kekuasaan Allah, bagaimana Allah menghidupkan himar yang sudah mati tadi, dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Itu terkait dengan orang itu. Tapi bagaimana Ibrahim? Ayat berikutnya menjelaskan, wa'id qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhan tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu Allah bertanya, qala afalam tu'min, apakah kamu enggak percaya? Qala bala, tidak demikian ya Allah, saya percaya. Walakin litatma'inna qalbi, agar hati saya menjadi tenang. Nabi Ibrahim enggak tenang ternyata. Enggak tenang bagaimana membuktikan orang yang mati bisa hidup kembali. Tingkat Nabi itu, apalagi kita itu. Ternyata latar belakangnya ini, Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud. Dia bilang bahwa Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud bilang, saya juga bisa. Bawa sini narapidana, saya bunuh pasti mati, saya biarkan pasti hidup. Ya betul juga. Dan ini ternyata mempengaruhi jiwanya tadi. Lalu ditanyakan kepada Allah. Lalu diberi pertanyaan lagi oleh Ibrahim. Sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkan dari barat. Fabuhita, dia diam tidak bisa menjawab. Nah ini namanya dakwah bil jidal. Dakwah dengan diplomasi, dakwah dengan berbantahan. Ya tadi karena dijawab oleh Namrud seperti itu, ditanyakan oleh Allah, kepada Allah seperti itu. Maka Allah sampaikan firman selanjutnya, qala fahud arba'atam minat toiri, maka ambillah 4 burung, fasurhunna ilaika, lalu hancurkan oleh kamu. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian letakkanlah burung yang sudah dihancurkan tadi pada tiap-tiap gunung. Summa da'uhunna, lalu panggillah mereka. Yakti nakasaya, niscaya mereka akan datang kepada kamu dengan bersegera. Dan itu disaksikan oleh Ibrahim. Maka posisi level iman Ibrahim pada posisi ainul yakin. Itulah salah satu daripada beberapa masalah yang menjadi kekuatan iman Ibrahim.
cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Kemudian level imannya berada pada level ainul yakin. Sesungguhnya kalau kita menginginkan seperti Ibrahim sebenarnya bisa, tapi tidak setinggi itu. Kita bisa buktikan makhluk yang mati bisa hidup kembali di dunia ini. Dan itu sudah dipraktekkan oleh para ilmuwan melalui teknologi cloning. Cloning itu adalah fotokopi makhluk, bukan fotokopi kertas, tapi fotokopi makhluk baik mati ataupun hidup. Prosesnya diambil sel tubuhnya, lalu disenyamakan dengan sel telur, menjadilah sebuah pembuahan. Nah, pembuahan ini lalu ditransfer ke dalam vagina, lalu berkembang di situ menjadi janin. Pada saatnya dia akan lahir, dan lahirnya ini sama dan sebangun dengan sel tubuh yang diambil tadi itu. Dan itu sudah berkali-kali dipraktekkan di dunia ini, tapi diperlakukan kepada binatang. Nah, bagaimana manusia? Apakah ada manusia cloning? Sebenarnya secara teoritis bisa. Tetapi para ulama melarang karena nanti jadi masalah bagaimana manusia cloning, siapa bapaknya ini? Bagaimana ahli warisnya ini? Jadi masalah. Maka akhirnya dilarang mengkloning manusia. Yang dikloning sampai sekarang adalah binatang-binatang yang unggul. Nah, nanti informasi dari Quran itu, kalau terjadi hari kiamat, ditiup trompet itu. Setelah trompet ditiup lalu ada hujan. Kalau hujan ini lalu mengandung sel telur, lalu ndelewer ke kuburan, terjadi peristiwa cloning itu. Orang bisa hidup kembali dalam kuburan. Tapi Allah alam apakah seperti itu? Saya tidak mengerti. Tetapi secara ilmiah kehidupan orang sudah mati bisa hidup kembali. Nah, ini menambah keyakinan kita, pemantapan kita tentang informasi agama, bahwa nanti kita sudah mati akan disidang di pengadilan yang tidak ada suap menyuap. Ya, jadi ini merupakan informasi bagi kita terkait dengan mengambil pelajaran dari sejarah Ibrahim untuk diimplementasikan supaya iman kita menjadi lebih mantap. Karena keimanan kita itu penting, karena dengan keimanan segala sesuatu akan menjadi beres. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.